Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Ini sebuah ilmu yang kalau bagi saya bisa dibilang termasuk yang paling bagus dan paling menarik untuk ditonton berulang kali ya. Kenapa? Gini teman-teman. Pernah nggak diri kamu menjadi orang mendadak kaget? Ya, bukan bingung lagi. Kalau biasanya kita bingung ya, itu masih normal. Tapi pernah nggak sih kamu kaget? Kagetnya kenapa? Kok ternyata di depan kaca, kamu yang sekarang tuh udah nggak sama seperti kamu yang dulu. Coba, ini langsung kita praktekin ya. Ini seru nih, seru banget. Sekarang mau nggak kamu langsung pergi di mana ada kaca atau cermin? Boleh tuh kalau yang perempuan gampang ya, bukalah itu yang namanya alat makeup kamu, ada cermin kecilnya kan, ngaca di situ. Kalau yang cowok boleh juga pakai handphone kamu ini. Coba sekarang langsung kita praktekin. Sekarang kamu coba lihat wajahmu sendiri. Boleh di handphone, boleh di cermin. Lihat sekarang juga. Nah, coba sekarang jujur nih. Apa hal yang paling pertama kali keluar ketika wajah kamu melihat wajah kamu sendiri di cermin atau di kamera handphone kamu? Coba lihat. Kalau saya berani nih, saya berani bicara apa adanya. Bener gak kamu selalu ngerasa ketika ngelihat apa yang terjadi dengan wajahmu, pasti ada satu kali kamu berkata, kok gitu sih? Coba, ada nggak kata yang berteriak di dalam hati ketika kita ngaca nih? Kita melihat wajah kita sendiri, kemudian kok hati kita berkata atau berteriak bahkan, kok gitu sih mukanya? Tenang ya, saya sekali lagi bukan dukun, namun apa yang kamu rasakan itu juga pernah saya rasakan. Jadi seolah-olah saya nebaknya nih kayak dukun, padahal pengalaman kita sama. Karena apa? Ya kita sama-sama anak muda, kita sama-sama manusia yang belajar ya. Jadi sini, izinkan saya sebagai sahabat kamu melalui video ini ya, merangkul kamu lebih hangat lagi. Merangkulnya bukan secara fisik, bukan, tapi melalui ilmu. Yang seizin Tuhan, insya Allah ini dia nih yang bisa merubah cara pandang kamu. Teman-teman, langsung aja saya kasih tahu ya. Kenapa sih kok tiba-tiba saya nyuruh kamu untuk bercermin? Dan kenapa juga tebakan Mas Aryan jadi bener lagi nih? Kok saya bener-bener mas ketika bercermin tuh rasanya agak sedikit geli, bahkan kadang-kadang jijik kok muka saya gitu. Itu kenapa ya mas? Dan apa kaitannya ini semua dengan materi kehidupan? Ada. Teman-teman, saya punya fakta nih, dan ini terinspirasi dari cerita orang yang saya baca di portal berita online ya. Kamu tahu nggak kenapa orang bisa banyak benci kamu? Saya ulangi pertanyaan saya, teman-teman. Kamu tahu nggak sih kenapa bisa ada orang atau bahkan maaf sekali banyak yang benci kamu? Kamu tahu penyebabnya kenapa? Bukan karena kamu sial, bukan karena bisa jadi juga kamu kena kutuk, sama sekali bukan. Tapi diri kamu dibenci orang karena kamu sendiri pun secara tidak sadar benci diri kamu sendiri. Betul apa tidak? Renungkan. Saya ulangi, kita selama ini bingung sampai kaget bahkan kenapa kok banyak orang yang semakin lama benci saya ya mas. Saya rasanya kok salah mulu di mata orang, ketemu orang yang jahat terus, ketemu orang yang aneh terus. Kenapa bisa begitu ya? Kenapa saya kok cari pasangan contohnya susah, cari temen kok susah, membuka usaha kok salah terus? Kenapa ya mas? Apakah saya kena kutuk? Bukan. Diri kamu jadi dibenci sama orang lain. Diri kamu jadi dibenci secara dunia karena secara tidak sadar kamu sendiri pun membenci diri kamu sendiri. Betul atau tidak? Renungkan. Nah, kan? Ketampar lagi dah. Betul nggak? Iya dah. Nah, mas, kok Mas Aryan lagi-lagi bisa nebak saya? Bener ini mas. Kok bener ya? Saya tuh selama ini kenapa ya mas? Kok jadi gampang membenci diri sendiri? Dan ini bener, saya tuh selama ini seringkali ketemu orang-orang yang benci saya. Jadi penyebabnya karena saya sendiri mas, yang terlebih dahulu membenci diri kita sendiri atau diri saya sendiri. Bener. Kenapa bisa begitu? Nah, saya jelasin dulu penjelasan ilmiahnya supaya kamu paham kenapanya. Tolong dengerin baik-baik, ini penting banget nih. Teman-teman, kamu membenci dirimu, itu akan menjadi magnet yang buruk buat kamu sendiri. Saya ulangi, kamu membenci dirimu, itu bakal menjadi magnet yang buruk bukan buat saya,
bukan buat orang tuamu, bahkan bukan buat pasanganmu kalau kamu punya pasangan, tapi buat diri kamu sendiri. Kenapa? Karena ketika kamu benci dirimu sendiri, ada satu sifat yang keluar dari diri kamu. Tahu nggak sifat apa? Sifat itu adalah sombong. Bener, orang yang benci dengan dirinya sendiri, pada dasarnya secara tidak sadar loh ya, dia mengeluarkan satu sifat yaitu sombong. Loh mas, bentar mas. Wah ini seru nih, bener nih kata Mas Sarah, ini videonya enak nih buat ditonton berulang kali mas. Bentar, saya mau nanya mas, kenapa? Kenapa bisa disebut sifat yang muncul tuh sifat sombong? Kok bisa mas? Tahu dari mana? Itu kan nggak ada mas, saya itu nggak sombong orangnya, saya itu rendah hati. Pret. Loh mas kok pret lagi? Ini kenapa sih mas bulan Ramadan Mas Aren jadi kentut mulu mas? Emang perutnya ada gas atau gimana kok dari kemarin tuh prat pret? Kenapa mas? Sebentar, sabar dulu. Kamu juga jangan marah-marah dulu dong, katanya puasa. Oh iya, gini, dengerin ya. Kamu tuh memang tidak sombong, tapi nggak sadar sombong. Beda loh. Orang sombong tuh ada dua. Orang yang sadar dirinya sombong, angkuh gitu. Ih mobil aku baru. Wah sombong tuh. Ih aku paling cakep, paling cantik, kamu enggak. Itu sombong ya kan. Aku paling pinter, kalian semua BODOH. Itu sombong. Ya enggak. Tapi ada juga nih satu sifat kesombongan yang dia nggak sadar kalau itu ada. Nah itu kamu. Ciri khasnya apa? Dia ngerasa kalau Tuhan itu bisa nyiptain ciptaan yang salah. Titik. Bener nggak? Ketika kamu melihat dirimu sendiri jelek di kaca, di cermin, atau di kamera handphone, berarti secara tidak sadar kamu berkata bahwa Tuhan menciptakanku salah karena kok aku jelek. Halo? Hayo? Bener gak? Nah, sekarang apakah nggak sombong ketika ada manusia mengatakan bahwa Tuhan nyiptain sesuatu tuh salah? Aku diciptakan jelek begini, berarti Tuhan salah nih. Kenapa? Kok aku diciptakan jelek? Kok bisa kita sebagai manusia menuduh Tuhan yang maha sempurna, yang maha bijaksana, maha perkasa itu dengan tuduhan bahwa aku kayaknya salah deh diciptain begini, harusnya hidungnya nggak begini, harusnya matanya nggak begini, harusnya aku nggak gembrot begini, nggak kurus begini, nggak keriting begini, nggak lurus begini, nggak pendek, nggak tinggi begini. Kayaknya Tuhan salah deh. Apa itu sifat yang keluar dari diri kamu kalau bukan sombong namanya? Sifat baik hati kah? Murah hati kah? Itu yang kamu maksud sifat tidak sombong? Yakin? Enggak kan? Itu sifat sombong kan? Nah itu loh yang membuat kamu jadi orang ngeluarin energi negatif secara tidak sadar. Karena pada dasarnya sifat sombong itu adalah sifat yang negatif. Kamu tidak sadar sombong, kamu tidak sadar ngeluarin energi negatif yang ketarik. Ya jelas yang negatif-negatif juga. Kenapa? Karena hukum dalam semesta itu sama. Kamu mengeluarkan energi negatif, yang ketarik yang negatif. Tapi sebaliknya, kamu mengeluarkan energi positif, yang ketarik yang positif semua ke dalam hidup kamu. Paham sampai di sini? Udah ngerti kenapa mereka orang-orang yang benci kamu datang tiba-tiba atau banyak banget belakangan ini? Udah paham penjelasan ilmiahnya? Bagus. Sekarang udah nggak prat-pret lagi dong. Udah paham ya? Good. Keren kamu. Nah cuman ini belum selesai. Kalau sampai sini aja kamu baru tahu, baru sadar, oh iya mas, sekarang saya paham ini semua bener. Yes. Tapi kamu nggak tahu gimana cara ngobatinnya toh. Sekarang izinkan saya sebagai sahabat kamu ngasih tahu obat yang paling ampuhnya agar kamu jadi sembuh deh. Paling tidak jadi jauh lebih baik dan paham harus ngelakuin apa gitu loh. Mau ya? Gini. Teman-teman, kalau kamu pengen jadi orang yang disukai orang, kamu harus jatuh cinta. Dah titik, gak ada koma. Saya ulangi lagi teman-teman. Kalau kamu pengen ketemu orang-orang baik, orang-orang yang sayang kamu, orang-orang yang membawa kamu kepada rezeki seizin Tuhan yang bagus-bagus tuh, seperti doa kamu selama ini, bisa. Caranya gimana? Kamu kudu harus wajib jatuh cinta. Titik, gak ada koma tuh. Loh mas, bentar mas, ini maksudnya apa sih? Kok saya disuruh jatuh cinta tuh maksudnya opo? Apakah saya itu gak boleh jadi jomblo mas? Atau karena saya udah punya pacar saya harus selingkuh? Atau saya udah nikah saya harus punya pasangan lagi gitu mas? Kalau yang laki-laki harus punya istri lagi? Bukan, mikirmu kejauhan, bukan itu. Dengerin,
Jatuh cinta yang saya maksud adalah jatuh cintalah kepada dirimu dulu setiap hari itu loh. Nah maksudnya gimana mas? Coba tolong deh kasih tahu caranya gimana. Nih kita praktekin bareng mau ya? Sekarang kamu lihat diri kamu di cermin deh. Ya please kita praktek bareng. Oke? Nah kamu lihat tuh diri kamu di cermin. Seperti apapun bentuknya, langkah pertama langsung kamu paksa. Ingat ya, paksa bibir kamu tersenyum selebar-lebarnya sekarang. Siap? Oke? Lihat diri kamu di cermin atau di kamera handphone boleh, selfie gitu kan. Kamu senyum secara terpaksa selebar-lebarnya sampai gigi kamu kelihatan. Sekarang 1, 2, 3 dimulai yuk. Nih saya juga praktekin nih biar kita bareng ya. Senyum sampai gigi kelihatan di cermin atau di kamera handphone. Ayo selfie. Paksain selebar-lebarnya sampai pipi kita nyengir. Ayo. Nah udah? Belum kelar nih. Sambil kita tersenyum lebar, yang giginya kelihatan ini tuh, ya tuh. Sekarang kamu coba sentuh wajah kamu, dan kamu coba sambil menyentuh wajah kamu sendiri, kamu katakan begini. Aduh, aku cinta banget sama bagian ini. Aku suka, terima kasih. Yuk ulangi lagi ya. Ayo sambil nyentuh bagian manapun boleh. Boleh pipi, boleh hidung, boleh dahi, boleh sentuh sekarang bebas. Udah sentuh. Kemudian katakan bersama saya bareng-bareng ya. Aduh, aku suka banget bagian ini. Aku suka, terima kasih. Nah, coba ulangin lagi ya. Ulangi lagi 1, 2, 3. Aduh, aku suka banget deh bagian ini. Aku suka, terima kasih. Selesai. Teman-teman, saya punya tugas buat kamu, ini sederhana. Mulai detik ini, mau nggak sebelum kamu berangkat ke kampus, ke kantor, atau sebelum kamu berangkat berdagang, sebelum kamu keluar rumah deh terutama ya, Sentuh wajah kamu pakai terapi yang barusan saya ajarkan ini. Tapi yang disentuh bagian yang berbeda-beda. Jangan cuma satu bagian. Misalnya, 1 kali kamu praktekin bagian pipi kamu sentuh, pipi kanan. Terus abis ini udah selesai, kamu pindah lagi ke pipi kiri dengan kalimat yang sama, dengan cara yang sama, senyum juga. Oke? Udah selesai kamu sentuh hidung kamu. Udah selesai kamu sentuh dahi kamu. Berulang-ulang. Makanya saya bilang apa? Ini video bakal enak banget nih ditonton berulang kali. Apa? Karena ini bisa kita praktekin dan gampang. Dari sini, saya akan membuat kamu memaksa dirimu sendiri untuk cinta. Yes, cinta itu pada dasarnya ada yang bisa dipaksa, ada yang enggak. Kalau cinta diri itu harus dipaksa, itu rahasianya. Oke? Jadi dengan kamu melakukan ini, kamu memaksa dirimu sendiri untuk cinta diri. Dari situ yang terjadi apa? Kamu beneran cinta dengan diri kamu, dan di saat kamu cinta dengan dirimu, percaya sama saya, orang-orang pun akan berubah reaksinya sama kamu. Diri kamu akan mendadak ketemu orang-orang yang asik, yang menarik dan sayang sama kamu. Kenapa? Karena kamu sendiri udah sayang sama dirimu. Karena kamu sendiri sudah positif. Jelas ya? Jadi sekarang saya nggak mau kamu menjadi manusia yang pesimis lagi. Yuk, ada saya di sini, sahabat kamu dan juga sahabat Pagar Kehidupan yang ada di komentar. Coba deh, kamu sharing dong di komentar. Bener gak sih kamu pernah jadi orang yang rasa putus asa dan mungkin udah praktek ini nih, terus ada hasilnya yang luar biasa? Sharing di komentar. Nanti saya kasih hati, bahkan saya pin ya kalau cerita kamu nih bagus. Oke? Kamu suka dengan ini semua? Klik jempol ke atasnya dong. Terima kasih. Dan kalau kamu pengen beli buku saya, caranya di mana mas? Emang Mas Aren ada buku? Ada. Buku asli saya bisa lihat caranya di deskripsi dari video ini. Ya, pengen curhat? Bisa. Lihat juga caranya di deskripsi. Mudah-mudahan nanti ada waktu dan tempatnya ya. Oke. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya.